Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Nathanael Abeliko Setiadi. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Bunda Mulia. Sebelumnya terima kasih ya Bang, udah mau menyiapkan waktunya untuk diinterview tentang softball. Mari kita mulai ya Bang. Untuk pertanyaan pertama, tolong ceritakan sedikit apa yang Abang ketahui tentang sejarah dari softball. Ya, kalau sejarah dari softball itu awalnya dibikin oleh orang Amerika. Itu mereka bikinnya itu awalnya indoor karena waktu itu softball itu dibikin karena waktu itu pada musim dingin itu nggak ada baseball di Amerika, jadi mereka bikin softball. Nah, itu softball itu permainan indoor gitu, permainan alternatif dari baseball. Tapi sekarang kembangnya zaman jadi permainan olahraga profesional. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja peraturan-peraturan yang ada dalam softball? Kalau misalkan disebutin satu-satu pasti kan banyak ya. Paling peraturannya itu, jadi di softball itu ada yang bermain di dalam lapangan itu ada 9 orang pemain. Terus dalam satu tim itu ada 15 orang pemain. Yang main di lapang itu pemain intinya ada 9. Ada pitcher, catcher, first base, second base, third base, shortstop, center field, outfield, dan right field. Center field, left field, and right field. Nah, itu mereka semua punya tugasnya masing-masing untuk berjaga, itu untuk defense ya. Jadi defense itu eh, mencegah seorang lawan itu untuk mendapat poin. Nah, aturannya itu simpel. Untuk poin itu dia ambil dari offense. Offense itu ke 9 pemain itu bergiliran, berurutan memukul bola yang dilemparkan oleh tim defense hingga dia bola itu dipukul masuk bola hidup. Jadi dia bisa masuk ke first base, second base, third base sampai balik lagi ke home, itu hitungannya 1 poin. Gitu. Dikasih kesempatan 3 kali mukul, kalau 3 kali mukul nggak kena, nggak swing, itu maka dia dianggap mati. Gitu. Oh, oke. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah menurut Abang softball ini sudah meluas ke seluruh Indonesia? Ya, Jika sudah, tolong sebutkan daerah dan nama tim yang Abang tahu. oke. Sudah ya. Jadi softball itu awalnya masuk di Indonesia itu yang saya tahu 1970. Hmm. Nah, terus meluas. Meluas itu sampai sekarang. Terus udah mulai ada PON itu dari tahun 19-an itu udah ada PON, udah ada di PON. Yang daerahnya itu ada dari Sumatera Utara, terus kalau Sumatera tuh sedikit ya, belum gitu banyak, cuma Sumatera Utara. Terus kalau Aceh itu baseball, karena kini kita softball, jadi Sumatera Utara, terus Lampung, Riau, lalu terus kalau di Jawanya itu di Jawa lumayan banyak, itu mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah itu baru mulai ada dari 2018. Oh, Yogyakarta juga sempat ada sekarang tapi lagi kurang. Terus Jawa Timur itu dari yang banyak itu Surabaya sama Malang. Terus di Kalimantan ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur yang punya tim softball itu. Nah, terus ke Sulawesi itu ada Sulawesi Tenggara sama Sulawesi Selatan yang terkenalnya. Sisanya yang lain nggak ada tim softballnya. Terus baru kita geser ke Bali ada, oh, terus ada lagi di Papua ada sama Papua Barat. Kebetulan yang di PON kemarin itu softball itu ada DKI, Banten, Papua, Papua Barat, Jawa Barat,
Terus Jawa Timur nggak masuk kualifikasinya. Sulawesi Tenggara ada, Sulawesi Selatan nggak masuk kualifikasi, sama dari Kalimantan itu ada Kaltim, Kalimantan Timur. Itu PON yang Oh, lalu. oh, sudah meluas sekali ya untuk seluruh Indonesia ya tadi. Oke, dilanjut. Lumayan, lumayan. Cuman nggak begitu menyeluruh sih, kayak misalkan di daerah-daerah gitu. Hmm? Cuma misalkan kayak Jawa Jawa Barat, ya yang ramenya tuh di Bandung. Oh, Kayak di misalkan di Tasikmalaya atau di Sukabumi gitu masih sedikit. masih sedikit. Oh, oke, oke. Baik, Hanya oke. di Terima kasih, kota-kota Bang. besar lah. Ya, oke. Lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Apakah menurut Abang ini softball ini diminati oleh masyarakat Indonesia? Wilayah atau tidak? Tolong berikan alasan Abang. Ya, kalau saya bilang malah diminati ya, soalnya kan sekarang kita ambil contoh dari Bandung aja. Saya kan selama kuliah di Bandung di sini. Hmm. Eh, nah, di Bandung ini softball ini udah mulai dari antar SD, antar SD aja udah Oh, ada gitu. sudah ada ya. Antar SD, antar sekolah, antar SMP ada. Nah, yang bergengsi sekali itu di sini antar SMA dan antar universitas itu bergengsi sekali. Antar SMA itu sampai ada penontonnya lah, ultra segala macam gitu. Kayak emang benar-benar diminati hampir kayak sepak bola, cuman nggak seheboh sepak bola gitu. Cuman itu ya itu bagi hanya di kota-kota besar kayak di Bandung, Jakarta, Surabaya gitu. Hmm. Oke. Oke, baik lanjut untuk pertanyaan kelima. Kendala apa saja yang biasanya ada dalam menghalangi softball untuk menyebar luas ke seluruh Indonesia? Kendalanya itu adalah pertama biaya ya, karena stigma masyarakat tentang softball ini, oh, wah olahraga mahal gitu. Sebenarnya juga enggak. Kayak misalkan peralatan seperti glove gitu kan, ya memang harganya lumayan, tapi pas pertama beli, tapi kan bisa kepakai untuk 3 sampai 4 tahun. Nah, itu problemnya itu dari biaya, terus pemahaman masyarakat kayak masih memikir softball tuh olahraga apa sih, ribet, banyakan peraturan gitu segala macam. Terus sama ininya, organisasinya tuh masih belum merata. Jadi ya ada organisasinya, tapi kurang dikelola lah olahraga softball ini. Kayak ya udah cuma mengelola yang udah ada, tidak mau memberi penyuluhan ke daerah-daerah gitu. Kayak gitu sih Oh, oke. permasalahannya. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Abang dalam bentuk apa sih untuk bisa memajukan softball ini untuk kedepannya? Ya, kalau saya bilang eh, peningkatan fasilitas, terus pemberian pemahaman kepada masyarakat. Lalu fasilitas itu seperti apa? Kayak misalkan saya sendiri di Bandung itu punya namanya fasilitas betting cage. Betting cage itu olahraga. Emang awalnya itu tempat ini hanya untuk latihan softball. Cuman karena saya lihat ini tuh bisa buat mengenalkan softball ke orang lain juga. Jadi saya buka untuk umum gitu. Hmm. Jadi ini terbuka untuk umum bagi siapapun yang mau coba softball, silahkan gitu. Nah, gitu sih. Dan harus dibikin promosi di sosial media segala macam. Oh, oke, oke, oke. Baik, oke, Ya, Abang cukup situ saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kembali ya, Abang, untuk waktunya ya. Oke, baik, terima kasih, siap. Abang. Ya.